Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita akan bahas tentang golongan alkali tanah, ya, atau golongan 2A. Oke. Ya, yang pertama itu konfigurasi elektron. Golongan dari alkali tanah ada berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium, di mana masing-masing memiliki elektron valensi yang berjumlah 2. Untuk konfigurasi elektronnya bisa dilihat ya teman-teman. Kemudian sifat fisis, yaitu berwujud padat, kemudian ciri-ciri atom semakin besar dari atas ke bawah. Karakteristik warna ketika dimanaskan dalam api berwarna putih itu ada unsur Be dan Mg, kemudian jingga merah ada Ca, kemudian merah ada Sr, serta hijau itu ada unsur Ba. Kemudian sifat kimia, yaitu memiliki bilox berjumlah 2. Kemudian energi ionisasi dan keelektronegatifan semakin berkurang dari atas ke bawah. Titik didih dan titik cair cenderung menurun dari atas ke bawah. Kerapatan massa jenis pada logam alkali tanah lebih besar dibandingkan dengan logam alkali satu periode. Hal ini karena alkali tanah memiliki 2 elektron valensi sehingga ikatan logam lebih kuat. Basanya adalah basa kuat kecuali MgOH2 dan BeOH2 adalah basa amfoter. Nah, kemudian sifat kimia selanjutnya yaitu bereaksi dengan air pada suhu biasa, kecuali Mg bereaksi dengan air mendidih dan barium tak bereaksi dengan air. Persamaan reaksinya yaitu M plus 2H2O menjadi MOH2 plus H2. Kemudian mudah teroksidasi di udara dan membentuk oksidanya. Seperti persamaan reaksinya ada 2M plus O2 menjadi 2MO. Kemudian dalam keadaan panas bereaksi dengan oksigen dan nitrogen di udara membentuk oksida dan nitrida. Persamaan reaksinya yaitu 2Mg plus O2 menjadi 2MgO. Kemudian 3Mg plus N2 menjadi Mg3N2. Selanjutnya yaitu bereaksi dengan unsur halogen membentuk halida. Nah, ini ada logam-logam alkali tanah, itu ada berilium, bisa dilihat gambarnya ini. Ini magnesium ya, seperti tulang. Kemudian kalsium, nih, strontium bisa dilihat, barium, serta radon. Ini radonnya. Nah, ini unsur-unsur golongan 2 itu membentuk suatu senyawa-senyawa. Senyawanya disebut senyawa alkali tanah. Contohnya ini ya, saya lihat di berilium itu dalam senyawanya membentuk BeO, kemudian BeCl2, BOH4, BeF2, dan COBe, dan seterusnya ke bawah membentuk karakteristik senyawa masing-masing. Kemudian kelimpahan di alam ya, ini ya dari unsur golongan 2A dari atas ke bawah, berilium sampai radium itu memiliki kelimpahan di alam yang berbeda-beda. Ini bisa dilihat kelimpahan yang paling banyak ini 8,6% itu ada kalsium. Kemudian paling banyak kedua ada magnesium, itu ada 2%. Setelah itu ada strontium dengan jumlah 0,05% dan seterusnya. Nah, kemudian kegunaan alkali tanah. Yang pertama, berilium itu digunakan pada kaca sinar X. Ini bisa dilihat. Kemudian membuat paduan logam yang ringan tapi keras. Nah, contohnya ada meja dan kursi taman. Kemudian gunaan magnesium yaitu digunakan dalam kembang api, flare, dan bleach fotografi. Bisa dilihat. Kemudian membuat paduan logam yang ringan tapi keras, misal pada kerangka sepeda. Kemudian MgO digunakan untuk melapisi tungku. MgOH2 untuk membuat pasta gigi serta obat sakit mah. Ini di dalam obat ini, obat mah ini yang bernama antasid itu ada nama senyawa aluminium hidroksida. Kemudian magnesium hidroksida. Nah, di mana yang ini magnesium hidroksida itu merupakan suatu senyawa yang berasal dari golongan alkali tanah.
Kemudian selanjutnya yaitu gunaan kalsium. Contohnya ada CaSO4 itu membuat gips, kapur tulis, dan cat tembok. Kemudian CaCO3 yaitu untuk membuat kapur tulis serta bahan campuran semen. Dan CaC2 itu membuat gas etilen, alkohol, asam asetat, dan kelas karbit. Dan CaO sebagai zat higroskopis atau penyerap air digunakan dalam industri baja, kertas, dan gula. Kemudian CaOCl2 digunakan sebagai pemutih, disinfektan pada air minum ataupun kolam renang. Kemudian gunaan strontium itu untuk kembang api, kemudian dalam pembuatan kaca televisi berwarna dan komputer. Bisa dilihat. Kemudian barium itu memiliki gunaan yaitu untuk senyawa BaNO32, contohnya untuk membuat kembang api. Kemudian BaSO4 untuk kebutuhan dalam cat industri warna putih dan dalam pembuatan racun tikus. Kemudian radium itu digunakan untuk terapi pengobatan kanker karena senyawa ini memancarkan sinar gamma. Kemudian bahaya unsur alkali tanah. Itu yang pertama dari berilium. Berilium itu sangat berbahaya jika terhirup. Namun berilium tidak berbahaya jika tertelan karena tidak diserap oleh tubuh. Kemudian magnesium. Magnesium mudah terbakar terutama dalam keadaan terbelah secara halus. Barium dalam bentuk serbuk mudah terbakar pada temperatur ruang. Semua air atau asam larut senyawa barium beracun. Kemudian radium jika tertelan atau terhirup menjadi sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kanker. Selanjutnya kita membahas tentang air sada. Nah, dalam golongan 2 ini itu merupakan senyawa-senyawa yang erat kaitannya dengan air sada. Air sada itu apa sih? Nah, air sada itu merupakan air yang mengandung Mg2+ dan Ca2+ yang bersifat mengendapkan sabun. Dengan adanya air sada ini, sabun menjadi sulit berbuih karena akan diendapkan. Untuk reaksi kimianya itu Ca2+ ditambah 2CH3CH2COO menjadi CH3CH2COO2. Ini merupakan air sada. Kemudian air sada itu ada dua, yaitu air sada sementara dan air sada tetap. Yang pertama itu air sada sementara, yaitu ketika senyawanya itu HCO3 atau asam karbonat. Contoh reaksinya ini Mg2+ plus 2HCO3- menjadi MgHCO32. Kemudian di bawah juga dengan konsep yang sama seperti yang ini. Oke, itu air sada sementara. Tadi reaksinya kan kita sudah lihat ya. Nah, air sada sementara ini akan hilang melalui proses pemanasan. Nah, ketika dipanaskan nanti akan membentuk senyawa-senyawanya ini kalsium karbonat plus CO2 dan H2O. Oke, itu air sada sementara. Kemudian selanjutnya itu air sada tetap, yaitu ketika ada senyawa ini SO4 2- dan Cl-. Sada yang dihasilkan ini ada MgSO4, CaSO4, dan MgCl2 serta CaCl2. Air sada ini tidak dapat hilang jika dipanaskan. Kesadaran tetap dapat dihilangkan lewat reaksi dengan Na2CO3 CaOH2, yaitu dengan proses soda kapur. Oke. Demikian dari pembahasan materi golongan alkali tanah. Ada kurangnya maaf, terima kasih, dan jangan lupa tonton video berikutnya di Belajar Kimia Channel.